terima kasih buat semua kebaikan-Mu sepanjang hari yang telah kami lewati hingga menjelang malam hari ini. Kami terus serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Bapa di surga, saat ini juga kalau sebentar kami akan menuju kemayang Tuhan. Kami mohon penyertaan, dukungan yang daripada Roh-Mu yang biasa menyertai, menjaga, memelihara kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan kekuatan Tuhan yang biasa menaungi kami, memberikan perlindungan yang ekstra bagi kami. Demikian juga pada malam hari ini Tuhan, ada ibadah sekalian acara pertunangan para Ronald dengan Mariana. Kami mohon yang juga bekerja acara serta ibadah sekalian pertunangan mereka kami serahkan ke dalam tangan dan Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih Allah yang senantiasa penuhi kami semua, terlebih anak-Mu yang pada malam hari ini akan menunangkan yaitu calon, yaitu istrinya yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan. Bapa di surga, seluruh acara dari awal pertengahan hingga selesai nantinya kami hanya serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berdiri foto dulu. Oke, sip, jalan bang. Semua jalan, semua ngikut, ayo. Nah. Ayo, nggak apa-apa. Kasih jalan untuk aneh jalan. Biar parkirnya bisa diminta. Ya, kabar. Luar biasa. Sendal kamu deh. Mama sama papa dulu ya. Ada dua ini kalau. Kilo kamu. Kilo yang mana? Kan angan. Wahai. Anu duduk tuh ya. Baiklah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat malam dan shalom.
Sekali lagi shalom. Baiklah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bersama dengan keluarga ini, yaitu keluarga sudah mengadakan acara yang sungguh luar biasa kepada kita pada saat ini Bapak Ibu, dan kita juga boleh diundang untuk boleh hadir bersama dengan keluarga di tempat ini, yaitu untuk menyaksikan yaitu akan dilangsungkannya acara yaitu pertunangan antara Mas Ronald dan saudara kita Mariana. Yaitu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian, dan juga kepada keluarga secara khusus keluarga dari Roland, Mas Roland. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah boleh datang, dan selamat datang untuk kita semua. Nah Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu saya mau minta, boleh nggak tepuk tangan dulu untuk kedua pasangan yang akan boleh melaksanakan pada malam hari ini. Ya, karena pada malam hari ini adalah malam yang berbahagia untuk mereka berdua. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan yaitu laki-laki. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kata sambutan dari perwakilan perempuan. Dan yang ketiga kita akan melaksanakan ibadah. Dan yang keempat kita akan melaksanakan tukar barang. Kemudian yang kelima yaitu penyerahan barang dari laki-laki ke orang tua perempuan. Dan yang terakhir adalah kita memasuki acara adat. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam acara ini yang akan memandu, yang pertama saya ambil bagian menjadi MC sampai pada ibadah nanti. Dan dilanjutkan dengan Bapak Holi yang ambil bagian yaitu acara pertukaran cincin sampai pada acara adatnya nanti. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh nggak minta tepuk tangan lagi untuk kita semua pada malam hari ini. Pertama saya ucapkan selamat malam kepada kita semua. Ya. Bapak-bapak, mungkin ada ketua RT ya. Atau ada bapak kepala dusun kayaknya belum datang ya. Kemudian pengurus adat ya. Kemudian juga kemarin kami beritahukan ya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Pertama kita sama-sama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan ya, yang mana pada malam hari ini kita boleh bersama-sama hadir di keluarga di sini ya, dalam satu acara yaitu acara pertunangan antara katakanlah anak ya, karena kami mewakili dari orang tua yang ada dari NTT ya, mewakili semua keluarga ya. Pertama-tama mungkin saya sedikit bercerita ya, kenapa kita semuanya berkumpul di keluarga ini pada malam hari ini ya. Saya bercerita ya, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh anak kami Yumina ya, dari Tapang, dari pelayanannya. Dia telepon sama bibinya, katanya dia sangat perlu dengan kami ya, dengan saya sebagai pamannya ya. Jadi setelah dia telepon, kemudian dia bercerita karena katanya akan datang keluarga dari Kupang katanya ya, dari Kupang ya. Lalu dia bercerita, dia bilang masih saudara dari istrinya ya, dari Nelly ya. Lalu dia bercerita banyak ya tentang tujuan kedatangan si Ronald ini ya. Dia bercerita
kalau istilah orang sini bilang mau bebele katanya ya, mau bebele ya, artinya mau saling ketemu ya, antara si Ronald ini dengan si Mariana ya. Saya cukup kaget juga, kok rupanya Mariana ini udah ada rupanya ya, pikir saya. Jadi lalu Nelly bilang mungkin tanggal sekian saya akan pulang ya, karena berhubungan adiknya mau datang dari Kupang ya. Lalu singkat cerita anak kami Juminan bilang nanti semua pelaksanaan dalam prosesi pertunangan mereka ini nanti kami limpahkan kepada paman ya, kepada saya ya. Jadi mewakili orang tua ya, mewakili semua keluarga besar dari NTT ya, dari Kupang. Jadi dipercayakanlah kepada saya sebagai paman ya. Jadi rupanya setelah si Ronald ini datang ya, ngomong-ngomong ya, bicara, rupanya ditetapkanlah malam hari ini sebagai pelaksanaan pertunangan mereka ya. Kita bilang itu sebagai mainang ya, sebagai mainang ya. Yang pertama perwakilan semua keluarga, bapak ibu dari Ronald, semua keluarga besar di NTT ya. Itu yang pertama mewakilinya. Kemudian yang kedua sebagai noinang ya, istilah orang sini itu ya, sebagai perwakilan, sebagai perantara ya, dalam acara pertunangan mereka ini ya. Oleh karena itu ya, kami dari pihak keluarga dari laki-laki sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sungguh luar biasa ya, buat semua buat keluarga di sini ya, dari pihak perempuan yang sudah menerima kami ya, keluarga besar dari Kupang dengan luar biasa, dengan baik, dan itu satu hal, satu momen yang sungguh luar biasa yang kami rasakan ya. Mungkin untuk lebih lanjut acaranya memang kami tidak mengerti ya, tapi seluruhnya ya, acara pertunangan antara anak kami Ronald dengan Mariana ini sepenuhnya kami limpahkan kepada pihak gereja ya. Mulai pertunangan ya, atau tukar barang ya. Saya kira ini saja hal-hal yang dapat kami sampaikan ya, mewakili seluruh keluarga besar ya yang ada di Kupang ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya. Ini kita akan mendengarkan yaitu kata sambutan dari perwakilan pihak perempuan. Waktu dan tempat saya sediakan sepenuhnya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam. Ya, puji syukur kita bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehendaknya kita boleh bersama berkumpul pada malam hari ini dalam rangka pertunangan saudara Ronald dan juga saudara Mariana. Dan kita patut bersyukur karena dari pemeliharaan Tuhan kita boleh ada semacam ada. Tadi ada penyampaian dari pihak keluarga Ronald menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kedatangan Ronald di tempat ini. Jadi kami mewakili pihak keluarga menerima dengan penuh dan sukacita atas kedatangan Ronald ya, yang jauh-jauh dari Kupang ke tempat ini dalam rangka untuk meminang ya adik kami ini Mariana. Dan dalam sukacita kami bersyukur bahwa penyertaan Allah akan menyertai dan memberkati acara ini sampai kepada
hari pernikahannya dan pemberkatannya di gereja nanti. Dan kami berterima kasih banyak atas keluarga yang telah menyampaikan itu. Kami menerima dengan baik kehadiran dan juga kedatangan Ronald di tempat ini, dan dengan penuh sukacita ya nanti kita akan melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan pertunangan dan juga persiapan untuk pernikahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili pihak keluarga perempuan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Demikian kata sambutan dari pihak perempuan sudah kita dengarkan. Baiklah Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu ibadah ucapan syukur dalam rangka pertunangan saudara Mas Ronald dan saudari kita Mariana. Kita siapkan hati dan pikiran kita masuk saat teduh sejenak. Baik, yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Dia kasih kurnianya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, balui hati kami, oh curahkan dunia. Khotbah dan salam. Ibadah ucapan syukur pertunangan Mas Ronald dan saudari kami Mariana kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita dengan doa. Yesus menebus orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalanku di hadapan tatanan. Aku menyembah, duduk dalam penyesalan.
Bait yang ketiga, ini saja andalanku jasa kurban. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kita akan dengarkan puji-pujian dalam Amsal pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang berbunyi demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenakan Tuhan, tetapi si penipu dihukumi. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang yang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang sorong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk dirinya sendiri daripada berlaga orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengajar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Kita naikkan nyanyian haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan, lawatan, pemeliharaan bahkan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai manusia Tuhan, kami sering melanggar perintah akan nasihat bahkan ajaran didikan Tuhan. Tetapi biarlah pada malam hari ini Tuhan, setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, yang kami perbuat, baik melalui pikiran, perkataan, tindakan kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami layak datang kepadamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menaikkan doa syukur kami Tuhan, dalam rangka yaitu ibadah ucapan syukur pertunangan Mas Ronald dan saudari kami Maria. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan boleh menyertai secara khusus kedua pasangan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka berdua pribadi masing-masing, sehingga pada saat ini Tuhan, cinta yang boleh mereka perjuangkan dari kala mereka diperkenalkan bahkan sampai pada saat ini Tuhan, setiap janji boleh ditepati, setiap kata-kata tindakan boleh dibukti nyatakan dengan ketulusan hati Rolang yang pada saat ini boleh meminang saudara kami Maria. Biarlah Tuhan segenap hal yang ia lakukan pada saat ini untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin, menyertai setiap langkah juang selanjutnya. Apapun yang menjadi pegangan, apapun yang terus mereka perjuangkan dalam kehidupannya mereka berdua pribadi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, keluarga yang belum sempat hadir bersama-sama dengan ia pada saat ini, kami terus menopang mereka melalui doa Tuhan. Biarlah Tuhan dengan
kabar melalui telepon, via WhatsApp, Facebook ataupun hal lainnya Tuhan, itu boleh menyenangkan kedua orang tua bahkan keluarganya yang berada di Kupang. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan juga keluarga yang boleh ambil bagian juga, yang mewakili baik keluarga dari Roland yang boleh datang pada saat ini bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Tuhan memberkati karena mereka boleh ambil bagian di dalamnya. Diberkati setiap rencana, harapan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan bahkan berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Berlangsung dengan baik. Kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang dalam sukacita kita boleh berkumpul untuk menyaksikan bersama ikatan kasih kedua saudara ini, yaitu saudara Ronald dan juga saudari Mariana. Jadi kita akan mendasari semuanya ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Saat ini di tengah ibadah kami akan mendasari ibadah pertunangan ini dengan mendengarkan firman-Mu sebagai landasan untuk kedua saudara ini menjalani kehidupan semasa untuk menanti pemberkatan nikah, dan juga untuk mendasari kehidupan kami yang mulai bersama juga menyaksikan acara pertunangan yang sebentar akan kami laksanakan. Bersyukur bahwa kasih Allah memberkati kami, walaupun di tengah pandemi yang masih melanda, kami boleh dijaga, dirawat oleh kasih karunia Allah, sehingga kami tetap diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk kami fokus kepada firman Allah, sehingga firman ini tidak hanya berlalu ketika kami berada di sini, tetapi boleh hidup, tumbuh dan berbuah di dalam setiap dan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam kitab Mazmur 89 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur 89 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya bacakan demikian untuk kita semua. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah ikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati kita senantiasa dalam kehidupan kita dan dalam kerohanian kita. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberi tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih dan kesetiaan yang mempersatukan. Kasih dan kesetiaan yang mempersatukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah nyanyian pengajaran yang disampaikan oleh Etan tentang bagaimana kehidupan Raja Daud pada masa itu. Dan tidak banyak ditulis atau dikenal seperti apa kita mengenal Etan itu. Nah, pada intinya Etan itu dikenal sebagai orang yang memiliki hikmat, orang yang juga berada bersama dengan Daud ketika Daud menjadi seorang raja. Nah, sehingga nyanyian Mazmur ini dibuat dan diberitakan juga kepada kita pada malam hari ini tentang bagaimana kasih setia Tuhan ada bersama dengan Daud. Nah, ini yang dinyanyikan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara,
tema yang saya berikan tadi, kasih dan kesetiaan yang mempersatukan. Nah tentunya ini adalah hal yang memang kita lihat bersama ketika Allah datang ke dunia. Karena apa? Karena kasih dan kesetiaannya kepada manusia. Manusia hidup dalam dosa. Hubungan Allah dengan manusia tidak lagi baik. Manusia harus mempersembahkan korban ini dan itu supaya bisa diselamatkan. Ya. Tetapi karena kasih setia Allah, maka anaknya yang tunggal Yesus Kristus turun ke dalam dunia dan mati bagi kita. Karena kasih setia Allah. Nah, kasih setia Allah juga kepada Raja Daud ketika dia memimpin bangsa Israel, ini juga dinyatakan. Karena Daud adalah salah satu raja terbesar yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Kalau Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana, maka Daud adalah raja yang terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Kenapa? Karena mampu mempersatukan bangsa yang terpecah. Ya, bangsa yang terpecah mampu dipersatukan oleh Daud. Makanya malam hari ini juga mau melihat bagaimana ikatan kasih kedua saudara ini, yaitu Ronald dan juga Mariana, ya, ini juga ada dalam satu kesatuan ikatan kasih dan kesetiaan. Bayangkan Bapak Ibu, dengan suatu jarak yang jauh tapi dipertemukan. Sama dengan Allah dan manusia. Kita tidak dapat melihat dan juga bagaimana Allah itu dalam hidup kita. Tidak bisa melihat rupanya selain ketika Yesus Kristus dan ada gambarnya. Tetapi kasih Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan membuat diri kita ini lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan telah setia. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, ini yang mau firman Tuhan sampaikan. Belajar dari sosok Daud dan juga Ethan ketika dia memberitakan nyanyian Mazmur ini bagi kita. Ya, bahwa bagaimana dia melihat sosok Daud menjadi seorang raja yang diberkati oleh Allah, ya, sampai kepada keturunan Yesus Kristus juga adalah dari keturunan Daud, ya. Maka inilah yang membuat diri kita memperoleh suatu ikatan yang memang harus kita ikat baik-baik, jangan sampai lepas, ya. Ikatan yang membuat diri kita tidak hanya memperoleh damai sejahtera di dalam dunia, tetapi ikatan ini juga akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang kekal. Bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Inilah pegangan kita untuk kita menjalani kehidupan dan kerohanian kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang setia, menjadi pengikut Kristus yang memiliki kasih dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam hal pengenalan kita akan dunia ini, tetapi pengenalan kita akan kerohanian kita akan Yesus Kristus itu juga haruslah menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang menguatkan kita, ini juga menguatkan kedua saudara ini, bahwa bagaimana ikatan kasih setia Allah bersama dengan Daud ini juga harus diwujud nyatakan antara saudara Ronald dan juga saudari Mariana yang akan mengikat janji nanti, ya, mendengarkan, dan Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Dan biarlah apa yang telah tersampaikan Tuhan itu semua berasal dari Roh Kudus yang Tuhan nyatakan dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi seperti Daud, menjadi seperti Ethan, yang setia karena Allah sudah setia, yang kasih karena Allah telah mengasihi kami. Dan biarlah melalui semuanya itu Tuhan, orang-orang yang berada di sekeliling kami, anak cucu kami akan diberkati secara turun-temurun karena ikatan janji Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas firman ini. Biarlah boleh menguatkan kami senantiasa, dan biarlah firman ini menjadi dasar dan juga pedoman untuk kami menjalani kehidupan kekristenan kami selama kami ada di dunia. Terima kasih Bapa di surga, di seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Allah memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling memperhatikan. Pertunangan adalah persiapan pernikahan. Di dalamnya laki-laki dan perempuan saling menghormati, memperhatikan, dan memelihara janji serta kesucian hidup yang akan menggiring mereka memasuki hidup sebagai suami istri. Kehidupan pertunangan dari laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan atas kasih karunia. Hanya dengan cara demikian, kehidupan pertunangan ini dapat bertahan dan menjadi berkah. Jemaat terkasih Kristus, dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cincin ini adalah lambang atau simbol suatu hubungan khusus antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang juga patut dihormati. Oleh karenanya, Saudara Ronald Yohanes Sinlay, ya, namanya Ronald Yohanes Sinlay, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kiri Mariana Lorencia, ya, sambil berkata, Mariana Lorencia, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kiri. Aku mengikat engkau, Mariana Lorencia, sebagai tunanganku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan janjiku kepadamu. Mariana Lorencia, kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kiri Ronald Yohanes Sinlay sambil berkata, Aku mengikat engkau, Ronald Yohanes Sinlay, sebagai tunanganku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasihku dan janjiku kepadamu. Sebagai pelayan Kristus, saya meneguhkan ikatan kasih kedua saudara ini dengan permohonan kepada Tuhan Yesus dalam Roh Kudus bahwa Dia akan menjaga janji pertunangan saudara sampai pada perkawinan nanti. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya boleh menyertai kehidupan kami, baik pribadi bahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh mengingatkan kami
Bahkan juga khususnya mengingatkan saudara kami Mas Ronald dan saudari kami Mariana, kiranya Tuhan setiap firman Tuhan yang boleh diperdengarkan tadi boleh memberikan suatu support semangat untuk mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan mereka nantinya. Mereka tetap setia mencintai satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus Kristus, saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan boleh menyertai Mas Ronald pada saat ini, yang boleh ada bersama-sama dengan kami yang dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan saudari kami Mariana yang akan juga mempersiapkan dirinya dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemberkatan nikahnya nanti juga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka berdua, memberkati keluarga masing-masing mereka berdua. Secara khusus Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan, baik itu kebutuhan dana untuk melaksanakan pernikahan ini, kami serahkan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami di tempat ini, biar Tuhan menjadikan segala sesuatunya boleh menjadi baik dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga serahkan kedua orang tua masing-masing dari pasangan pada malam hari ini. Kami serahkan juga semua mereka ke dalam tangan Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat yang tidak berkesudahan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami serahkan juga seluruh kehidupan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap dan percaya Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatunya indah buat kami. Inilah doa dan seru kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah negaranya seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami sama-sama seperti kami yang telah bersalah. Dan jangan kami berdoa tetapi bersalah kami kepada mereka. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan boleh menyertai setiap usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini yang boleh kami selesaikan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kami, semuanya itu kepunyaan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami yang kami lambangkan dengan uang duniawi. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan syukur kami, agar boleh layak berkenan di hadapan. Engkau juga memberkati orang-orang yang juga baik memberi persembahan syukur ini, banyak kecil bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan berkati. Seraya demikian juga Tuhan, kami juga menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di asa dan lebih resu, kepada Tuhan satu-satu itulah, terus saya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hiduplah, karena kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berdoa saling yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah,
Bait yang ketiga jemaat Tuhan saya undang untuk berdiri. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terakhir. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, dan niscaya kagum oleh kasih. Makan hati dan pikiranmu. Pulanglah dengan selamat, lakukanlah setiap perintah Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Dan selamat kepada kedua saudara ini. Biarlah ikatan kasih pertunangan ini akan menyertai sampai kepada pernikahan kudus nanti. Tuhan memberkati. Nah, kita akan masuk dalam acara tukar barang, ya. Dan juga tadi ada permintaan apa? Penyerahan kepada orang tua. Yang laki-laki atau dua-duanya? Laki-laki sama perempuan. Oh, yang laki-laki kepada orang tua perempuan. Barangnya begitu. Sebelum kita tukar barang ini, nah kembali kami menyampaikan untuk pihak keluarga Ronald, ya, untuk kembali menyampaikan maksud dan tujuannya lagi, ya. Jadi nanti biar barangnya nanti bisa diserahkan. Nah, sekian, kembali kepada keluarga Ronald. Ya, mulai dari ibadah, ya. Kemudian tukar cincin, ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, ya. Sebagai nominang, ya, ini posisi sebagai nominang. Mungkin sekaligus kalau boleh saya sedikit lagi bercerita, ya. Jadi tadi kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana prosesi tukar cincinnya, ya. Itulah bukti bahwa si Ronald ini secara sah, ya, di hadapan jemaat dan kita semua, ya, pada malam hari ini telah meminang, ya, saudari Mariana, ya, sebagai calon istrinya, ya. Mungkin untuk hal-hal lain, mungkin mereka lah yang lebih tahu, mungkin mengenai tanggal pemberkatan nikah dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya nanti, ya, yaitu kita masuk kepada acara penyerahan barang, ya, atau dengan istilah kita di sini tukar barang, sebagai bukti bahwa dari pihak laki, ya, benar-benar, ya, meminang, ya, secara sah, ya, di hadapan kita semua, ya, di hadapan masyarakat, bahwa si Ronald ini secara sah meminang Mariana, ya. Pada lebih dan kurangnya kami mohon maaf, ya.
Ini punya laki-laki di pihak perempuan ya, kan? Diserahkan ke pihak perempuan. Ya, Mariana menerima ini barang dari laki-laki, ya. Sekali lagi terima kasih ya. Sebagai noinang ya dari pihak laki-laki ya, dari saudara Ronald ya, bahwa sekali lagi saya beritahukan bahwa Ronald ini mencintai ya, begitu ya. Tapi benar-benar yang pertama lahir dari hatinya ya, cintanya kepada Mariana ini ya. Kemudian cintanya itu dibuktikan dengan kalau saya boleh katakan inilah materainya ya, berupa barang-barang yang sudah Ronald penuhi sesuai dengan adat di sini ya, berbagai macam perlengkapan perempuan ya. Jadi secara sah pada malam hari ini ya, saya noinang daripada Ronald menyerahkan ya barang, yaitu sebagai tanda bukti bahwa si Ronald ini benar-benar telah mengikatkan janji ya, pertunangan mereka yang mana sama-sama kita saksikan malam hari ini ya. Sebagai bukti ya bahwa Ronald mencintai Mariana, inilah sebagai noinang saya serahkan kepada pihak perempuan. Dari sini Pak, dari sini Pak. 1, 2, 3, oke. Dah. Yang yang perempuan yang yang gitu. Oke, siap. Ayah dulu ya. Iya, itu kan sebagai simbolnya tadi. Jadi semuanya ini kan udah diserahkan. Yang laki-laki nyerahkan belum sabar dulu ini. Yang laki-lakinya oke. Silakan berdiri ya bantuan. Nyerahkan barang. Jadi sekaligus 2. Sekaligus 2. Mohon beri ruang waktu ruang. Untuk ngadap apa itu agak geser sedikit. Ya, ini penyerahan barang lagi dari pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan. Tadi barang berupa kebutuhan perempuan diserahkan kepada perempuan, dan sekarang barang yang diserahkan kepada orang tua dari pihak laki-laki. Ya. Sabar ya. Menyaksikan dulu. Ya sudah. Ya tepuk tangan dulu. Sudah ya. Sekarang ke mamanya lagi ya. Saudara laki-lakinya lagi, saudara Ronald menyerahkan kepada mamanya Mariana antara.
sudah, tepuk tangan lagi. Ya, demikian penyerahan barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sekarang pihak perempuan lagi menyerahkan kepada laki-laki. Itu langsung menginangnya. Oh gitu ya. Menyerahkan kembali ke Ronald. Barangnya perempuan tadi, ya. Nah, itu. Nah, ya. Salah satu ya. Ya, betul. Jadi Ronald inilah bukti tanda cinta dari Mariana ya, bahwa dia secara sah ya pada malam ini meminang kamu ya sebagai calon istri. Inilah materainya ya, kamu terima. Ya sini Pak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Ya. Oke. Jadi demikian acara penyerahan barang telah dilaksanakan ya untuk proses meminang dan juga pertunangan acara kita telah selesai. Dan untuk selanjutnya ini berkaitan dengan acara adat istiadat. Nah ini mungkin saya kembali kepada pihak keluarga lah ya, pihak orang tua, dalam artian bahwa ini masih belum ada sebuah kesepakatan misalnya untuk hal ini. Ya, jadi silakan duduk ya. Maksudnya jadi supaya nak salah paham pula. Nah, boleh ada salah paham dan segala macam. Jadi ya tujuan dari Uti Mariana tadi ya tak aku mau penjelasan gitu. Jadi aku menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mariana tadi. Oh, ternyata ya. Jadi persoalannya poti. Persoalannya adalah satu. Kalau misalnya Mariana tuh tanggal 12 nikah gereja. Nah, nikah gereja tapi pun sah secara adat, tiba-tiba tanggal 17 18 sekolah Ronald dan tidur itu ginyuk wak kena pahatnya, wak nangano tina dapat pahat, wak kampung berhak ngutuminya. Kenanya tidak sudah tapi melaksanakan adat walaupun sah secara gereja. Nah, walaupun sah secara gereja, wak kampung tahu ngutuminya. Nah, kenapa ya? Kenanya tidak sudah tapi pun sah secara adat. Secara agama memang dasar. Tapi secara adat belum, karena ginyuk mulia tanda. Nah, kenapa ini? Karena tanda itu akan dilakukan pada tanggal 18 malam 19. Nah, tanggal 18 malam 19. Otomatis dari tanggal 12, kalau 13, 14, 15, 16. Kalau merasa dah sah Ronald kan udah itu misalnya itu kan tambah penolong membantu rumah buat dan segala macam lagi konsulte. Nah, pasti ya akan ada efeknya kok nggak ada lewat kampung. Nah, ya yang harus dijaga, ya nak mengerti. Nah, sehingga dari malam kemarin, malam pun ayah ujul, bahkan aku itu malam. Nah, mungkin sebuah cara atau ide atau pendapat lah. Tapi mau dipakai nak pun ya hanya pendapat maksudnya ti. Ya. Jadi pendapat aku adalah gitu. Nah, sida tadi pada malam itu sudah sah tunangan secara gereja. Cuma untuk mengesahkan nuginya kalau secara adat supaya tanggal 12 sekolah nak disangka wak tidak memenuhi adat. Nah, maka dilaksanakanlah kebasanti ada caleg gantung. Tapi nak dipipis, nak dicalek kok, nah boleh salah paham. Ada kalanya Pak juga menanggapi bahwa ada caleg itu bukan kena takap, jangan. Perlu aku sampaikan juga pembenarannya gitu. Ada caleg gantung ya, bukan ijet maksudnya. Artinya kalau wak kena takap, nak semua wak kena takap hanya caleg gantung, ada yang langsung kepipis jadi kan dianya. Ah, jadi caleg gantung tuh perlu dimaknai dengan pona-pona. Dalam artian kalau dalam Alkitab ya ada domanya nazar. Kalau dalam bahasa mana ya janji. Nah,
Jadi ada banyak orang yang memang terikat oleh nasariati, oleh janji itu nang caleg gantong. Kenapa? Karena caleg gantong tuh maknanya gitu. Inya masih ada utang ke masyarakat, harus dilengkapi. Nah, ada janjinya bahwa kola ini akan mengadakan pesta. Ya, pemahaman caleg gantong. Nah, jadi usah mana mikir nang caleg gantong tuh uak kena takap. Ronald misalnya, kena takap ke Ronald tadi. Oh, on Mariana misalnya. Ya, pemahaman nak contoh bukti nyata supaya mindset mana tuh jalan, pemikiran jalan karena salah asal kayak ngomong gitu. Jadi harus mana kembangkan pola pikir mana. Nah, karena mana tuh udah memisahkan agama, adat istiadat dan kepercayaan. Nah, jadi agama, adat istiadat, kepercayaan itu ada sesuatu yang terpisah tetapi menjadi satu kesatuan untuk menata kehidupan mana. Nah, jadi ya maksudnya dan tujuannya tadi berkaitan adat istiadat. Nah, ada gak yang berpendapatan lain dari aku bahwa ada nomodah oleh begitu mana selesaikan aja pada tanggal 12 hari hanya setelah acara di gereja. Nah, menurut aku sih nak masalah pendapatnya, nak salah dan nak masalah tergantung dari keluarga yang menanggapinya. Artinya pada hari H tanggal 12 sekolah ini acara itu. Terus terang ini acara itu. Masyarakat ada yang disebut dengan caleg kantong tadi ya, karena mengingat yaitu antara si Mariana ini waktunya memang mepet, jadi itulah solusi seperti yang hambanya tadi sampaikan. Menurut saya yang terpenting di sini adalah bagaimana nanti kompromi antara RT, Pak Dusun, dan Pak Jaya ya, pengurus adat, nanti bagaimana kita semua berembuk ya. Ya, saya kira itu saja ya tanggapan dari saya. Warga nanti itu keluarga gitu ya. Tapi kalau untuk pada tanggal 12 ya, inya hanya secara gereja. Inya pun masak, inya catering ketayan. Nah, catering ketayan ini ada masak catering. Jadi Dito ya masak hanya sedikit-sedikit untuk menambah golek kurang ke gereja. Nah, udah tanggal 12 jadi. Nah, sehingga dalam artian tadi ada jeda sebenarnya nang apa ya? Nang membuat ruang tadi menjadi harus ada inisiatif yang dibuat ya. Nah, dalam artian gitu. Ruangnya adalah kalau ujul pasangannya itu menikah pada tanggal 12 dan adatnya nanti disahkan pada malam harinya, dan pada saatnya juga kalau inya tidak sute tetap ada halang lain. Nah, salah satu kampung tidak bisa bertindak. Kenapa? Karena memang secara gajahnya bisa dikonsumsi di pada malam
Isanto di to dah dicalek ti usah dulu bebas tidak boleh sute kan kaya maksud ikoti oleh karena mun dibakat ke gereja tetapi secara adat loki bini to digantung pun dasar. Jadi pada tanggal 12 ya di sana kan ada pun nyada sah. Hanya saja Isanto di kalau misalnya di makto dicalek gantung di bun penuh. Pasangan pengantin dan yang terhormat adalah keluarga. Kalau menurut kami permasalahan kalau seperti ini mungkin agak rancu disebabkan oleh karena ini sudah membuat peraturan-peraturan yang baru buat-buatan gitu. Maka dari pihak kami yang kami tidak